Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para siswa semua. Sore hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris. Pada sore hari ini kita mengambil tema tentang kepahlawanan. Kita akan membahas seorang pahlawan dari ujung barat Indonesia, khususnya dari Aceh, yaitu tentang Cut Nyak Dien. Siapakah Cut Nyak Dien? Baiklah, kita bahas teks reading berikut ini dengan seksama. Cut Nyak Dien was a leader of the Acehnese guerrilla force during the Aceh War. He was born in Lampadang 1848. Following the death of her husband, Teku Umar, she led guerrilla active against the Dutch for 25 years. She was awarded the title of Indonesian National Heroine on 2 May 1964 by Indonesian government. Nah, itu adalah paragraf pertama. Baik, kita bahas tentang Cut Nyak Dien, bahwa Cut Nyak Dien adalah seorang pemimpin dari Aceh. Cut Nyak Dien adalah seorang pejuang dari Aceh yang berjuang melawan penjajahan Belanda secara bergerilya. Dia lahir di kota Lampadang pada tahun 1848. Setelah suaminya meninggal, Teku Umar, Cut Nyak Dien melanjutkan perjuangan suaminya, yaitu melaksanakan perang gerilya melawan Belanda selama 25 tahun. Jadi cukup lama Cut Nyak Dien ini berjuang. She was awarded the title of Indonesian National Heroine on 2 May 1964 by Indonesian government. Cut Nyak Dien memperoleh penghargaan dari pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional, yaitu pada tanggal 2 Mei 1964 oleh pemerintah Indonesia. Jadi berkat jasa-jasanya dan perjuangannya, maka pemerintah Indonesia memberikan gelar kepahlawanan kepada Cut Nyak Dien. Baik, kita lanjutkan ke paragraf 2. Cut Nyak Dien was born into an Islamic aristocratic family in Aceh Besar. Her father, Teku Nanta Setia, was member of the Uli Balang aristocratic class in Mukim, and her mother was also from aristocratic family. She was educated in religion and household matters. She renowned for her beauty, and many men proposed to marry her. Finally, she married Teku Cik Ibrahim Lamnga, the aristocratic family. Jadi Cut Nyak Dien lahir dari keluarga Muslim yang modern di Aceh Besar, aristocratic family in Aceh Besar. Ayahnya bernama Teku Nanta Setia, juga seorang anggota Uli Balang aristokratik, jadi termasuk golongan bangsawan Aceh yang tinggal di Mukim. Dan ibunya juga seorang bangsawan, keluarga bangsawan. Cut Nyak Dien belajar agama dan belajar ilmu umum. Cut Nyak Dien atau ia terkenal sebagai seorang wanita yang cantik, dan banyak laki-laki yang berusaha untuk mendekati atau melamarnya. Pada akhirnya Cut Nyak Dien menikah dengan Teku Cik Ibrahim Lamnga dari keluarga bangsawan juga. Baik, kita lanjutkan ke paragraf 3. Pada tanggal 26 Maret, on 26 March 1873, the Dutch declared war on Aceh. In November 1873, during the second Aceh expedition, the Dutch successfully captured Sheikh Mukim, followed by the Sultan village in 1874.
In 1075, Cut Nyadin and her baby along with other mothers were evacuated to safer location, while her husband Ibrahim Lamnga fought to reclaim Sheikh Mukim Lamnga. Died in action on 29 June 1078. Hearing this, Cut Nyadin was enraged and swore to destroy the Dutch. Sometimes, like Teku Umar proposed to marry her, learning that Teku would allow her to fight. She accepted his proposal. They were married in 1080. This greatest boasted morally of Aceh race in their fight against Dutch. Teku Umar and Cut Nyadin had a daughter, Cut Gambang. Jadi pada tanggal 26 Maret 1873, pemerintah Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Jadi memang Belanda dari dulu selalu menjajah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dan yang terakhir yang belum terjajah adalah Aceh. Maka pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Pada bulan November 1873, selama ekspedisi kedua di Aceh, Belanda berhasil menguasai kerajaan atau kesultanan, yaitu Sultan Philips pada tahun 1874. Itu Belanda mengadakan perang kedua, ekspedisi kedua, dan berhasil menguasai istana Aceh. Pada tahun 1875, Cut Nyadin dan anaknya beserta keluarganya melakukan evakuasi demi untuk menyelamatkan diri dan keluarganya. Dan suaminya, Teku Ibrahim Lamnga, mengadakan perlawanan atau perang terhadap Belanda. Sehingga pada akhirnya suaminya meninggal pada tanggal 26 Juni 1878. Jadi dalam perjuangan, suami yang pertama Cut Nyadin, yaitu Teku Ibrahim Lamnga, gugur pada tanggal 29 Juni 1878. Mendengar hal ini, Cut Nyadin kemudian melakukan penyelamatan diri, mengundurkan diri terhadap serangan Belanda. Suatu saat Teku Umar mengajukan pinangan terhadap Cut Nyadin untuk menikahinya dengan janji dan syarat akan melakukan serangan terhadap Belanda. Jadi, kemudian Cut Nyadin menerima usulan tersebut. She accepted his proposal. Sehingga Cut Nyadin dan Teku Umar menikah pada tahun 1880. Dan perjuangan rakyat Aceh berlanjut lagi dan menjadi lebih semangat lagi semenjak Teku Umar bergabung dalam perjuangan tersebut. Teku Umar dan Cut Nyadin mempunyai seorang putri yang bernama Cut Gambang. Jadi hasil dalam pernikahan ini, Cut Nyadin dan Teku Umar mempunyai anak, seorang perempuan, yaitu Cut Gambang. The war continued and the Acehnese declared holy war against the Dutch and were engaged in guerrilla warfare under supply. Teku Umar surrendered to the Dutch force on 30 September 1893 along with 550 of his men. The Dutch army welcomed him, commander giving him the title of Teku Umar Johan Pahlawan. However, Teku Umar secretly planned to betray the Dutch. 2 years later, Teku Umar set out to South Aceh, but he instead deserted with his troops, taking with them heavy equipment, weapons, and ammunition, using these supplies to help the Acehnese. This is recorded in Dutch history as it Fred van Teku Umar. The Dutch General Johannes Benedictus van Houtzen
a spy to Aceh. Teuku Umar was killed during a battle when the Dutch launched a surprise attack on him in Maulaboh. When Cut Gambang cried over his death, Cut Nyadin slapped her and then hugged her and said, as Acehese woman, we may not sit here for these who have been married. Pertempuran Aceh terus berlangsung, sehingga Rakyat Aceh mengadakan perjuangan secara besar-besaran, mendeklarasikan perjuangan semesta, yaitu Holy War, untuk melawan penjajahan Belanda. Mereka bergerilya, mereka mengadakan perjuangan secara bergerilya. Teuku Umar memimpin perjuangan melawan Belanda pada tanggal 30 September 1893. Kemudian Teuku Umar melakukan perjanjian dengan Belanda dengan membawa 250 prajurit orang. Teuku Umar siap menerima menjadi pasukan Belanda. Karena hal tersebut, maka Teuku Umar diberi gelar oleh Belanda menjadi Teuku Umar Joan Pahlawan. Sebenarnya ini hanya sebuah taktik Teuku Umar untuk melakukan perjuangan saja. Setelah masuk menjadi pasukan Belanda, Teuku Umar merencanakan untuk membelot, untuk menyerang Belanda lagi. Selama 2 tahun Teuku Umar menjadi prajurit Belanda. Kemudian Teuku Umar mengumpulkan senjata dan pasukannya untuk melarikan diri dan membawa lari pasukan dan senjatanya untuk melawan Belanda lagi. This is recorded in that history as Hetverat van Teuku Umar. Sehingga pemerintah Hindia Belanda sangat marah pada Teuku Umar. Kemudian pemerintah Hindia Belanda, yaitu Jenderal Johannes Benedictus van Houtzen, mengirimkan pasukan khusus ke Aceh untuk menumpas pemberontakan atau perjuangan Teuku Umar. Pada akhirnya Teuku Umar gugur dalam pertempuran ketika melawan Belanda, tepatnya di kota Maulaboh. Dengan gugurnya Teuku Umar, sehingga Cut Nyadin dan Cut Gambang mengundurkan diri untuk masuk hutan, menyelamatkan diri demi perjuangan rakyat Aceh selanjutnya. After her husband's death, Cut Nyadin continued to resist the Dutch with her small army until its destruction in 1091, as the Dutch adapted their tactics up to situation in Aceh. Furthermore, Cut Nyadin suffered from neck-sickness and arthritis as she got older. The number of her troops was also decreasing and they suffered from lack of supplies. On her troop, Panglot told to the Dutch about the location of her headquarters in Betong Lisagu. The Dutch attacked, catching Cut Nyadin and her troops by surprise. Despite desperately fighting back, Cut Nyadin was captured. Her doctor Cut Gambang escaped and continued the resistance. Cut Nyadin was brought to Banda Aceh, and her myopia and arthritis slowly healed. But in the end, she was exiled to Sumedang, West Java, because the Dutch were afraid she would mobilize the resistance of Aceh people. She died on 6 November 1098. Jadi setelah suaminya meninggal, Cut Nyadin tetap melanjutkan perjuangannya dengan pasukan yang kecil melawan Belanda sampai pada tahun 1901. Sampai pada akhirnya pemerintah Belanda mengadakan taktik untuk menghadapi perjuangan rakyat Aceh ini, sehingga Cut Nyadin berhasil ditangkap pada tahun 1901 karena adanya pengkhianatan dari rakyat Aceh yang melaporkan kepada penjajah Belanda
yaitu tentang keberadaan Cut Nyadin. Dan kebetulan memang Cut Nyadin sudah mulai berumur sehingga tidak sanggup lagi untuk melakukan perjuangan secara bergerilya. Cut Nyadin ditangkap di Botong Li Sagiu. In the Dutch attack catching Cut Nyadin and her troop by surprise. Setelah berhasil ditangkap, Cut Nyadin dibawa ke Banda Aceh, kota Banda Aceh. Dan pada akhirnya Cut Nyadin dipindahkan ke Jawa, yaitu ke kota Sumedang, Jawa Barat. Ini karena pemerintah Belanda khawatir kalau Cut Nyadin tetap di Banda Aceh akan memobilisasi mengadakan gerakan untuk rakyat Aceh. Cut Nyadin wafat pada tanggal 6 November 1908. Dan berkat jasa-jasanya beliau dianugerahi sebagai gelar pahlawan nasional. Jadi itulah tentang kepahlawanan Cut Nyadin. Dan untuk selanjutnya, baiklah kalian coba buat tentang biografi kepahlawanan daripada Cut Nyadin. Fill in the blank with information about Cut Nyadin mentioned in the reading text. Jadi short biografi, jadi tentang biografi Cut Nyadin. Names adalah Cut Nyadin. Place of birth, tempat tanggal lahirnya. Date of birth, tanggal lahir. Place of death, tempat meninggalnya. Date of death, tanggal meninggalnya atau tanggal wafatnya. Parents and origins, orang tuanya, nama orang tuanya. Name of husband, nama suaminya, nama suami yang pertama, nama suami yang kedua. Kemudian name of daughter adalah anaknya, nama anaknya atau buah hatinya. Kemudian important dates in war, jadi tanggal-tanggal yang penting dalam kejadian perjuangan Cut Nyadin. Jadi kamu tuliskan ada beberapa kejadian pada tanggal yang dianggap penting. Jadi itu saja tentang Cut Nyadin. Nanti silahkan kerjakan tentang secara lengkap. Dan saya akhiri pelajaran ini sampai cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.